Hai, hari ini kita ada IEM yang cukup menarik. Ini adalah T-Audio Legacy 3. Ini IEM hybrid 2BA 1DD dan burst switch. Ya, kamera fokus please, fokus. Oke. Dan T-Audio juga menjual IEM ini dalam bentuk CIM untuk harga sekitar $10 lebih lah dibanding IEM lainnya yang universal. Uh, Saat ini CT Audio Legacy 3 ini dijual kira-kira $130, kira-kira 1,8 juta kalau dirupiahin ya. Tentunya berubah sesuai dengan kurs USD. Dan ya, sebelum kita lanjut lagi ke reviewnya, gue mau disclaimer dulu. Unit ini dibeli oleh Brian, dia beli second hand dari seseorang di Tokopedia, second hand, dan kita nggak terafiliasi dengan brand ataupun toko apapun. Jadi review ini sepenuhnya opini pribadi gue. Oke, jadi gue kasih singkat dulu TLDR dari si T-Audio Legacy 3 ini. T-Audio Legacy 3 ini suaranya tuh lebih L-shape, dia ada emphasis sedikit di mid dan di mid bass dan sub bass, bassnya lumayan naik dikit, tapi mid range sama treble-nya itu rata, nggak ada, bener-bener nggak ada apa-apa yang terjadi di situ, bener-bener flat dan mungkin agak boring malah buat kebanyakan orang. Nah, selain itu si Legacy 3 ini memang punya switch di IEM ya. Ini kita bisa pakai untuk tuning sedikit IEM-nya di bagian bass dan treble. Tetapi switch di Legacy 3 ini tidak membuat perubahan banyak ya, nggak kayak EMR ataupun LZ4, A5 atau A7 yang cara tuningnya tuh diganti nozzle-nya segala macam. Dan karena switch ini kecil banget, gue saranin sih otak-atik dikit aja, jangan terlalu keseringan. Kalau lu berharap ini IEM, dengan beli IEM ini lu bisa ganti tuningan sesuka hati dan lu cuma bakal perlu IEM satu ini, sayangnya Legacy 3 bukan untuk itu. Dan kayak tadi gue bilang, sebisa mungkin jangan di otak-atik terlalu sering karena switch ini lumayan rentan rusak. Jadi pakai sekali, tentuin sesuatu yang lu suka suaranya, terus ya udah. Dan toh switch IEM di sini itu bakal nggak bakal ngubah banyak lah dari suaranya di overall Legacy 3 ini. Dan konfigurasinya saat ini gue punya switch 1 di posisi off dan switch 2 di posisi on. Oke, kita mulai lebih ke detail ke reviewnya. Kita mulai masuk daerah bass. Jadi bassnya di Legacy 3 ini lumayan cepet ya, lumayan cepet. Dia nggak bleber kemana-mana. Untuk dynamic driver menurut gue ini lumayan bagus. Mid bass dan sub bassnya sama rata, kira-kira naiknya dia nggak ada lebih gede salah satunya. Slam di sub bassnya lumayan berasa, punch dan kick di mid bassnya juga lumayan enak. Walaupun untuk bass head mungkin agak kurang gitu ya. Gue sendiri kadang gue pengen lebih banyak untuk berapa jenis lagu, tapi sebagian besar waktu sih nggak, no problem sih. Nah, untuk tekstur di bass di Legacy 3 ini, walaupun di dynamic driver, dia bukan tekstur terbaik yang gue pernah dengar. Mungkin bisa masih ada yang kurang gitu rasanya tekstur di bassnya. Tetapi dari itu semua, salah satu hal yang mungkin paling mengejutkan adalah setelah ini, dimana transisi dari bass ke mid range di Legacy 3. Si Legacy 3 ini walaupun dia hybrid dynamic driver dan balance armature, rasanya tuh lumayan koheren. Jadi nggak ada rasa transisi dari dynamic driver ke balance armature begitu lo dengar dari bass ke mid range gitu dari suaranya. Jadi selama gue pakai Legacy 3 ini gue nggak bisa dengar di mana ada perubahan transisi antara bass dan mid range-nya. Selain itu, bass di Legacy 3 ini juga nggak banyak bocor ke mid range atau malah sama sekali. Dan menurut gue itu cukup lumayan bagus ya, terutama untuk price range segini, dimana hybrid IEM rata-rata tuh kalau misalkan ada dynamic driver biasanya suka bocor kemana-mana bassnya, atau transisinya bakal berantakan dan suaranya nggak terlalu koheren.
Nah, ngomong-ngomong soal mid-range-nya, mid-range di Legacy 3 ini lumayan enak. Mid-range dari lower mids-nya lumayan ada bodinya. Jadi kalau dengerin vokal cowok segala macem itu lumayan ada beratnya. Instrumen-instrumen tone rendah pun juga lumayan ada beratnya, nggak rasa tipis gimana. Walaupun kadang ada di beberapa suara vokal cowok yang gue pengen mungkin ada lebih sedikit beban lagi, cuman gua rasa itu nitpicking aja sih. Nah, untuk mid range dan ke upper mids di Legacy 3 ini benar-benar hampir flat. Jadi hampir rasanya tuh lumayan dead gitu ya. Ini nggak ada nggak ada hal yang gimana banget gitu di mid range. Mid range tuh rasanya cuman kayak ada di lagunya cuman nggak maju gimana banget. Jadi kalau misalnya lu suka dengerin kayak macam violin atau vokal perempuan, rasanya tuh lebih ke belakang dikit dibanding sisa frequency range-nya, dibanding IEM yang biasanya beredar lah, apalagi yang V-shape, Harman segala macam gitu-gitu. Jadi gua rasa ini mungkin IEM yang mid range-nya mungkin terlalu hambar, mungkin bisa dibilang. Dan gue rasa kalau misalnya lu udah terbiasa dengan IM V-shape macam KZ apa segala macam gitu ya, di budget range yang di bawahnya, lu begitu dengar Legacy 3 ini mungkin rasanya bakal kayak, oh, ini sangat nggak ada micinnya gitu ya. Tapi menurut gue dari overall tuning Legacy 3 ini, which menurut gue ini kayaknya lebih ke arah IM yang untuk nyantai doang, bukan IM untuk lu dengerin musik secara serius. Kayaknya bagi gue itu no problem sih. Gue rasa tuning yang aman tuh lebih baik pada tuning yang terlalu agresif. Setidaknya bagi gue. Dan tren ini juga berlanjut begitu kita ngomongin soal treble. Treble si Legacy 3 ini juga lumayan mati rasanya. Kayak setelah 10k pun extension juga nggak terlalu bagus. Dan treble itu cuman seadanya doang. Lumayan rata dengan mid range. Dia nggak ada naik gimana banget. Dan ya sibilan segala macam juga hampir nggak ada. Lumayan tumpul rasanya. Jadi gue rasa kalau lu suka dengerin lagu-lagu metal segala macam, banyak cymbal crash segala macam, mungkin agak tumpul rasanya, mungkin kurang menyenangkan, kurang seru. Nah, selain itu gue mungkin harusnya sebut duluan tadi detail sama separasi di midrange dan di treble-nya si Legacy 3 ini menurut gue agak di bawah standar. Separasi lumayan bagus, tapi detail di midrange dan di treble Legacy 3 ini mungkin rasanya itu agak kayak ada yang nutupin gitu. Rasanya nggak agak kurang jelas gitu detail di midrange sama treble di Legacy 3 ini. Jadi kalau berharap Legacy 3 adalah sebuah ayam nyantai tapi yang sangat detail, sayangnya tidak begitu. Oke, jadi sekarang kita mau ngomongin soundstage dan imaging. Soundstage dan imaging si Legacy 3 ini, kalau ini kepala gua, soundstage-nya si Legacy 3 itu pasti dalam kepala. Cuman soundstage-nya Legacy 3 ini mungkin agak beda dari yang biasa gue dengerin. Entah kenapa si Legacy 3 ini bagi gua rasanya suara itu lebih ke depan dikit. Jadi suara tuh jauh lebih jelas datang dari kiri depan, kanan depan, dan depan dibanding dia datang dari kiri kanan. Ini agak susah dijelasin, lebih gampang kalau lu dengerin sendiri. Setidaknya bagi kuping gue rasanya tuh si Legacy ini agak lebih ke depan suaranya rasanya. Untuk imaging si Legacy 3 ini lumayan oke. Gue masih bisa dapat kira-kira akurasi 45 derajatan. Emang not the best, tapi not the worst gitu. Jadi gue nggak banyak masalah lah sama imagingnya si Legacy 3. Terus sekarang kita mau ngomongin soal masalah aksesoris segala macam si Legacy 3 ya. Boxnya gede banget. Gue pertama kali dapet box ini juga gue heran apa boxnya gede banget. Boxnya bener-bener gede banget. Dan gue lebih heran lagi begitu gue lihat isi boxnya, karena isi boxnya itu cuman IEM dan case. Jadi boxnya tuh rasanya lebih kayak buat case-nya dibanding buat IEM-nya. IEM-nya sendiri mah cuman secuil ukurannya, lihat itu. Tuh, cuma segini doang. Tapi boxnya sendiri udah segede ini. Ini boxnya katanya sih fake leather. Aduh, susah banget keluarnya. Itu fake leather.
walaupun baunya agak kayak mirip-mirip leather asli, jadi gua kurang tahu juga. Dan selain itu aksesoris yang didapat di Legacy 3 ini tuh bener-bener minim banget. Lu cuma dapat 3 pair ear tips, case, dan udah itu doang. Mengingat untuk harganya yang 1,8 juta, menurut gue itu lumayan menyedihkan. Gue berharap dapat ear tips lebih setidaknya. Dan bagi gue setidaknya punya case yang segede ini yang leather di harga segini menurut gue agak kurang make sense. Gue bakal lebih prefer kalau gue dapet case macam yang kayak gini gitu ya, ataupun case KZ ginian yang setidaknya agak waterproof dibanding yang nggak waterproof sama sekali, macam leather case gini yang gedenya setengah mati, dan gue nggak dapet aksesoris apa-apa lain. Jadi ya tapi ya itu opini gue aja sih. Menurut gue nggak terlalu seneng packaging yang terlalu besar kalau semestinya nggak perlu gitu loh. Kalau misalkan kayak macam headphone yang gede dapat packaging gede, ya wajar aja. Kalau misalnya dapat case segala macam yang buat headphone sendiri, cuman ini case-nya gede luar biasa yang nggak perlu banget dan tidak terlalu berguna, dan lu dapat box super gede. Gue mending lebih dapat case lebih kecil, dapat IM lebih murah gitu loh, dan ear tips lebih banyak mungkin. Ngomong-ngomong soal build quality Legacy 3 ini rasanya terbuat dari resin, setahu gue resin. Switch seperti awal di review gue sebut, switch di Legacy 3 ini gampang, dari pengalaman gue ya, gampang rusak. Gue nggak bakal tes ini sampai rusak karena ini harus dijual lagi. Untuk masalah shell, menurut gue nih pseudo CIM shape yang menurut gue termasuk salah satu yang paling nyaman gue pernah gunakan. IM ini begitu gue pakai tuh lumayan lupa gue lagi pakai IM ini, lumayan enteng shellnya nyaman banget di kuping gue tuh medium ke gede ukurannya. Untuk kabelnya ini rasanya benar-benar kabel generik dari AliExpress gitu rasanya. Ini kabel 8 braid yang lu bisa beli meteran dari AliExpress. Jacknya sendiri jack yang straight, kualitas jacknya kelihatan lumayan bagus, cuman gua nggak demen jack straight di IM karena gua bakal kemungkinan besar pakai ini di handphone gua segala macam, dan gua mau jack itu nyangkut di handphone dan narik headphone jack gua sampai rusak gitu ya. Apalagi ini lebih gampang nyangkut kalaupun gua pakai Bluetooth receiver segala macam. Apalagi misalkan gua pakai BTR 5 gitu ya, kan nonjol banget gitu lah. Kalau gua taruh kantong apa segala macam gampang nyangkut, ujung-ujungnya rusak BTR 5 gue. Tapi itu komplain yang kayaknya terlalu spesifik, tapi sangat valid bagi gue. Untuk chain slider dan jack splitter ya, ini lumayan berat jack splitternya, rasanya kayak aksesoris yang biasa dipakai rapper gitu. Jadi ini lumayan ngelontoy kemana-mana, apalagi kalau lagi jalan lumayan berasa gitu beratnya. Tapi setidaknya chain slider bekerja dengan bagus. Chain slider tuh tetap bakal diem di tempat kalau misalnya lu gerakin, dan dia nggak naik turun sendiri yang nggak jelas. So ya, kabelnya juga overall nggak terlalu mikrofonik, lumayan lentur. Kalau selama ini belum kelihatan, ini kabelnya lumayan lentur, no problem whatsoever mikrofonik. Apalagi kalau pakai chain slider dengan benar dan mengingat ini IM over ear, mikrofonik dari IM ini tuh bakal dikit banget. Jadi lumayan bagus lah kabelnya. Terakhir kita bakal ngomongin soal comparison dikit sama si Starfield. Karena menurut gua itu mungkin salah satu kompetitor yang lumayan relevan di price range ini ya, sekitar 1-2 jutaan gitu ya, 1-2 juta. Starfield bagi gua, subbase-nya Starfield tuh rasanya lebih banyak dikit. Gua rasa Starfield tuh sedikit lebih pelan daripada Legacy 3, dan mungkin ada ini sedikit dan dia ada lebih banyak sub-bass punch dan slam di Starfield, jadi lebih seru dikit Starfield. Mid range di Starfield juga jauh lebih mengarah ke Harman Target kan ya, jadi dia tuh upper mid, violin segala macam itu lebih banyak, lebih maju, lebih seru gitu dengerinnya. Detail di mid range-nya juga lebih banyak dibanding di Legacy 3. Treble menurut gue di Starfield tuh jauh lebih naik, jauh lebih ada. Menurut gue itu lebih realistis quote on quote.
Detail di treble Starfield juga lumayan lebih ada dibanding Legacy 3. Jadi dan tekstur bass Starfield menurut gue juga lebih bagus pada Legacy 3. Untuk overall bentuk kenyamanan menurut gue Legacy 3 menang jauh. Masalah itu Legacy 3 tuh benar-benar hampir rasanya hilang di kuping gue kalau gue pakai dibanding Starfield. Starfield tuh lumayan berat, IM-nya karena terbuat dari full metal, dan isolation dari Starfield juga nggak terlalu bagus. Jadi kalau pakai jalan-jalan itu suara luar tuh masih banyak kedengeran, nggak kayak Legacy 3. Ya, jadi Legacy 3 ini menurut gua lebih cocok untuk menjadi ayam cadangan yang lu mau pakai untuk nyantai doang gitu. Menurut gua ini Legacy 3 itu secara tonalitas itu benar-benar enak menurut gua untuk ayam cadangan, bukan untuk ayam utama lu untuk lu dengerin musik secara detail segala macam. Menurut gue ini lebih kayak ayam yang lu pakai untuk misalkan lu lagi sebagai background musik, lagi belajar, lagi kerja apa segala macam gitu-gitu. Ini bagi gue ini bukan ayam yang bakal gue pertama kali pakai untuk ngedengerin lagu lah. Bukan opsi pertama gitu loh, bukan pilihan pertama. Tapi kalau misalkan gue bakal lebih banyak ngerjain suatu hal yang lain, tapi gue masih pengen lagu di background dan gue nggak mau pakai speaker gitu ya, mungkin karena lagi di kantor segala macam, Legacy 3 ini menjadi opsi yang lumayan viable. Gue rasa itu aja dari gue. Like if you liked it, comment what you think, dan ya subscribe kalau mau konten lebih banyak kayak gini. Gue bakal tinggalin apa yang Brian pikirkan soal si Legacy 3 ini kira-kira di akhir video ini. Dan ya, see you next time.